Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Oke guys, mari kita lihat kasus yang menimpa penembakan ya, yang menimpa ajudan dari brigade Irjen Verdi Sambo ya. Oke, mari kita bedah dengan konsep 3 kaidah. Kaidah yang pertama, apa yang telah terjadi adalah takdir ya guys. Namun kalau takdir yang terjadi itu buruk ya, berarti ada pelanggaran yang dilakukan terhadap Al-Quran dan hadis. Oke. Lalu kaidah ketiga, kita berusaha untuk hijrah. Oke, mari kita masuk. Oke, teman-teman mungkin udah tahu ya bahwa ceritanya ya, bahwa di rumah tersebut ada istri, lalu ada 2 orang laki-laki ya, yang sebagai ajudan ya. Satu ajudan, yang satu supir. Nah, dari situ kita bisa telah dari sudut pandang Al-Quran ya. Nih, jadi di Al-Quran ada surat An-Nisa ayat 34. Sebab itu wanita yang soleha adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Oke. Nah, lalu selanjutnya nih ada hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Di antara jalan memelihara diri dan harta suaminya dengan tidak memperkenankan laki-laki asing untuk masuk ke rumahnya. Nah, dengan kasus ini ya, mereka berdua masuk ya, bukan muhrim, ada 2 lagi. Oke. Lalu demikian juga tidak menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya ketika suami tidak di rumah. Dalam hadis Nabi disebutkan istri yang sendiri di rumah tidak boleh menerima tamu laki-laki yang bukan mahram. Nah, ini kan udah jelas dilanggar ya. Di Jabir, Rasulullah bersabda mereka tidak boleh masukkan lelaki di rumah. Jika mereka melanggarnya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Sementara mereka punya hak disediakan makanan dan pakaian dengan cara yang wajar yang menjadi kewajiban kalian. Nah, ini nggak boleh nih, masukkan lelaki itu udah salah kan. Ada sangat eksplisit berbicara soal adab istri di saat suami tidak ada, yakni dengan tidak mempersilahkan laki-laki non mahram untuk masuk ke rumahnya. Nah, ini nih. Namun jika laki-laki yang datang adalah kerabat yang mahram bagi si istri, tentu saja hal itu diperbolehkan. Istri tersebut boleh membuka pintu dan mempersilahkan masuk tamunya itu, terkecuali ada pesan khusus dari si suami untuk tidak membuka pintu pada siapapun. Oke, jadi ya kalau yang mahram tuh boleh, kecuali ada perintah khusus ya. Yang mahram tuh ya saudara kandung si istri itu kan mahram ya. Nah, itu boleh tidak dibukakan jika ada perintah khusus. Nah, dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah disebutkan jika si istri yakin bahwa suaminya biasanya pasti akan mengizinkan untuk menerima tamu tersebut, maka hal itu juga diperbolehkan bagi si istri. Demikian kebolehan bagi orang yang telah diberi izin oleh suami untuk bertamu ke rumah si istri. Oke. Misalnya untuk mengambil suatu keperluan, si istri diperbolehkan berinteraksi dengan tamu tersebut sekedar urusan yang keperluan saja. Istri tetap harus memakai hijab secara sempurna. Nah, kan? Jadi selain urusan mahram atau bukan, yang kedua adalah hijabnya harus sempurna ya. Lalu ada hadis lain dari hadis Nabi, tidak halal bagi wanita untuk puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Dan istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suami. Nah, ini udah jelas ya, eksplisit. Oke. Jadi udah jelas ya bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah memasukkan 2 laki-laki, yaitu baik itu ajudan dan supir pribadinya ya, ke rumah. Nah, itu terlarang. Ya, makanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, malah berakibat kematian dari sebenarnya Brigadir J sangat disayangkan ya.
terlepas dari bagaimana sesungguhnya yang terjadi ya, tapi intinya adalah ada yang dilanggar di hadis ini, yaitu tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke rumah. Oke. Nah, setelah itu kaidah ketiga, ya kita sebagai penonton kali ya, kita sebagai penonton, kita ambil hikmahnya bahwa memasukkan yang bukan mahram ke rumah itu ya fatal gitu kan, seperti kasus ini. Jadi sebisa mungkin kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis supaya hidup kita menjadi lebih tenang, lebih indah, lebih nyaman. Ya begitu aja ingin mengomentari kasus yang terjadi di Irjen Sambo itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.